Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Padilia Mali SEAK MM selaku dosen pengampu seminar konsentrasi saya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh struktur modal, resiko pasar, dan volatilitas harga saham terhadap financial distress pada sektor properti dan real estate. Latar belakang pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan permintaan properti komersial di bawah 0% pada kuartal 1 2020. Indeks permintaan properti komersial berada di titik 0,02% dibanding kuartal sebelumnya. Angkanya turun menjadi 0,07% di kuartal 2 2020. Turunnya permintaan dari seluruh segmen, khususnya kategori indeks permintaan properti komersial, segmen conventional, hotel, dan apartemen mengalami pelemahan permintaan terdalam. Ketiganya mengalami kemerosotan hingga 100%, min 72,5% dan min 24,8% pada kuartal 2 2020. Latar belakang, kondisi pasar properti khususnya properti residensial yang merujuk pada kondisi deflasi tahun ini di antara tercermin dari data Bank Indonesia yang menyebutkan pertumbuhan penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan 2 2024 hanya tumbuh sebesar 7,3%. Angka ini menunjukkan perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan yang terekam pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sekitar 31,16%. Fenomena financial distress. Rata-rata financial distress menggunakan Alman Z-Score. Pada tahun 2019, perusahaan sektor properti dan real estate mengalami kenaikan di angka 1,50. Pada tahun 2020 mengalami penurunan di angka 1,48. Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan di angka 1,62. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan di angka 1,47. Sampai pada tahun 2023 mengalami penurunan di angka 1,46. Latar belakang, struktur modal yang menggunakan debt to equity digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Semakin tinggi rasio DER, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan. Sedangkan risiko pasar yang menggunakan net interest margin yang tinggi menunjukkan pendapat bunga dari aktiva produktif yang tinggi, sehingga menghasilkan return on asset yang tinggi pula. Dan volatilitas harga saham jika terjadi fluktuasi maka tidak stabil, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada pada titik stabil. Rumusan masalah. Adakah pengaruh struktur modal, risiko pasar, volatilitas harga saham terhadap financial distress pada perusahaan sektor properti dan real estate? Adakah pengaruh struktur modal terhadap financial distress pada perusahaan sektor properti dan real estate? Adakah pengaruh risiko pasar terhadap financial distress pada perusahaan sektor properti dan real estate? Adakah pengaruh volatilitas harga saham terhadap financial distress pada perusahaan sektor properti dan real estate? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh secara simultan struktur modal, risiko pasar, dan volatilitas harga saham terhadap financial distress. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal secara parsial financial distress, teorinya menurut Hakim 2024, Hendrawan 2022, Darmayati 2021. Dapat disintesakan bahwa financial distress adalah kondisi keuangan yang ditandai dengan rendahnya likuiditas dan profitabilitas perusahaan yang membuatnya sulit untuk mengetahui kewajibannya.
Metode analisis financial distress menggunakan elemen Z-score menurut Hakim 2024. Struktur modal teori Sulindawati 2020, Brigham dan Houston 2022, Rahaja Putra 2022. Dapat disintesakan bahwa struktur modal ada rasio perbandingan antara modal sendiri dan hutang. Rasio ini menggunakan DER, total hutang dibagi total ekuitas, menurut Sulindawati 2020. Resiko pasar teorinya menurut Kartika dan Masdar 2020, Rahman 2021, Sarjana 2022. Dapat disintesakan bahwa resiko pasar adalah resiko menyeluruh yang muncul sebagai akibat dari perubahan kondisi pasar makro atau pasar di luar kendali perusahaan seperti fluktuasi harga. Menurut Wijaya dan Yudawi Sastra 2020, menggunakan net interest margin, pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif. Volatilitas harga saham teorinya menurut Hassaniju et al. 2020, Heru 2022, Septiadi dan Boarleling 2020. Dapat disintesakan bahwa volatilitas harga saham adalah ukuran statistik dari fluktuasi harga saham dalam jangka pendek yang menunjukkan potensi keuntungan dan risiko. Menurut Ayuning 2020, volatilitas harga saham sama dengan harga saham tertinggi dibagi harga saham terendah. Penelitian terdahulu menurut Salsabila dan Ritonya 2024, Alvita 2024, Manggarani 2023, Menggoro dan Wakan 2022, Pratiwi DKK 2022. Kerangka pemikiran X1 struktur modal, X2 resiko pasar, X3 volatilitas harga saham. Financial distress Y. Adakah pengaruh struktur modal, resiko pasar, dan volatilitas harga saham terhadap financial distress pada sektor properti dan real estate secara parsial? Adakah pengaruh struktur modal terhadap financial distress pada perusahaan sektor properti dan real estate secara simultan? Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Lokasi penelitian dilakukan di perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan pada periode 2019 sampai 2023. Metode penelitian, variabel Y-nya financial distress, X1 struktur modal, X2 resiko pasar, X3 volatilitas harga. Definisi dan indikatornya dilihat dari bab 2. Salahnya rasio. Metode penelitian populasi. Penelitian ini terdiri dari 36 perusahaan properti dan real estate. Sampel yang digunakan adalah 16 perusahaan yang mengalami financial distress dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang berjumlah 80 data. Data yang digunakan yaitu data sekunder karena menggunakan data yang tidak diperoleh secara langsung dengan cara melalui media perantaraan dan dicatat oleh pihak lain. Metode penelitian asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolumnitas, dan uji heterosceditas. Uji regresi linier berganda. Y sama dengan error ditambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2 ditambah beta 3, X3 ditambah error. Keterangan Y financial distress, X1 struktur modal, X2 risiko pasar, X3 volatilitas harga saham, Y error. Uji hipotesis, uji F, uji T, koefisien determinasi. Terima kasih.